कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lauka Jaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini tentunya kita bisa berjumpa kembali ya dengan pembahasan mengenai akhir zaman, Satrio Piningit, dan kondisi situasi seperti apa di Nusantara ini. Tentunya akhir-akhir ini banyak sekali yang namanya musibah, baik musibah banjir, longsor, kebakaran, kecelakaan, kebakaran ya, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana umat manusia ini sudah terlalu melampaui batas dalam menjalani suatu kehidupan. Tentunya kalau kita mau menyadari diri bahwasannya saat ini kalau dibilang Indonesia sedang mengalami korat-karit ya, tentunya itu bisa ya. Karena di beberapa elemen, beberapa instansi yang dimana banyak sekali para pejabat ini yang memiskinkan rakyatnya. Ini kalau contoh ya, Garuda ini sedang sakit dan digerumutin tikus-tikus berdasin ya. Sang Garuda ini sudah tidak di angkasa lagi. Kayaknya sang Garuda ini sedang sakit ini. Sehingga tidak bisa untuk memakan tikus-tikus yang menggerogoti kekayaan Nusantara ini. Ini sangat miris ini ya. Sangat-sangat miris. Ya mudah-mudahan lah ya semuanya ini segera bisa pulih kembali perekonomian yang ada di Indonesia ini. Dan saya sangat berharap kepada Presiden untuk bisa menyelesaikan hukum seberat-beratnya orang yang sudah merugikan negara, orang yang sudah memiskinkan masyarakat Nusantara ini. Mudah-mudahan bisa ada efek jerah, ada keadilan. Nah, berbicara mengenai Satrio Piningit, tentunya banyak orang yang sudah menganggap bahwasanya itu adalah suatu dongeng belaka ya, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu bukan suatu kebenaran, hanya sekadar ilusi atau suatu dongeng. Sehingga orang yang sedang berbicara mengenai Satrio Piningit ini, harapan kita semua, orang yang benar-benar menjadi suatu harapan yang ada di Nusantara ini, masyarakat Nusantara ini ya, tentunya hanyalah SP, sang pembawa keadilan. Satrio Piningit sang pembawa keadilan. Ini ya. Sehingga sudah sangat jelas bahwasannya harapan yang menjadi satu-satunya adalah Satrio Piningit. Tapi juga banyak orang Nusantara ini yang tidak mempercayai. Oke lah ya, udah pernah saya sering jelaskan bahwasannya Satrio Piningit Imam Al-Mahdi itu terlahir karena kondisi dan situasi dunia ini sedang mengalami kehancuran. Ya. Situasi dan kondisi dunia ini mengalami kehancuran. Itu jadi sama. Karena Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan utusan bukan berarti di mana umat manusia ini sedang baik-baik saja, tidak. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala dari para nabi itu tentunya mengalami kegonjangan umat manusia ini. Saling bunuh, saling jahiliyah, saling kezoliman, pemimpin gak benar, seperti mana Fir'aun ya.
pemimpin zolim yang mengaku Tuhan, ini LGBT, apalagi yang di Taiwan ini di Thailand ya sudah disahkan. Ini kan semakin hari bumi ini semakin menanggung beban dosa yang kita lakukan. Ini ya. Beban dosa yang kita lakukan. Ya, memang hanya SP saja yang tentunya hanya menjadi harapan yang tidak ada kepentingan untuk pribadi. Ya. SP muncul karena benar-benar batinnya menjerit melihat alam ini sudah rusak. Alam ini sudah tidak bersahabat. Karena apa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengutus Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini ke muka bumi ini tentunya di mana untuk dibenahi kembali, ditata kembali, ditata ulang kembali. Yang di mana banyak manusia, para pemimpin-pemimpin dunia ini sudah menuruti hawa nafsunya, senang perang misalnya, senang ini itulah, sehingga banyak korban-korban jiwa yang tidak berdosa. Mengenai Satrio Piningit saya yakin dan 1000 yakin bahwasanya SP itu pasti ada. Karena udah berulang kali saya katakan, dengan hasil daripada meditasi, tirakat ya, riyadhah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah benar-benar Satrio Piningit Imam Mahdi itu ada? Alhamdulillah dengan petunjuk tersebut membuat saya yakin dan ada salah satu jawaban bahwasanya Imam Mahdi atau Satrio Piningit ini pasti ada. Ya walaupun terkadang kalau kita sedang lelah mencari, sudah putus asa, menunggu tidak hadir-hadir, itu terkadang ya batin kita juga antara keyakinan dan realitanya itu terkadang nggak muncul-muncul nih. Saya ketemu dengan orang-orang yang diperjalankan itu banyak. Ya, banyak. Ribuan, hampir ribuan. Bukan berarti orang yang saya temui, orang yang saya datang ke sini itu bukan berarti tidak saya hormati, sangat saya hormati. Mereka orang-orang yang diperjalankan. Ya, saya juga, apakah dia sebagai SP? Iya bisa. Tetapi bagaimana mereka akan melakukan? Dunia malah semakin hancur seperti ini. Nusantara sedang sakit. Sakit karena digerogotin tikus-tikus berdasi yang korupsinya itu tidak main-main. Ini pemecah rekor dunia ini ya, korupsi Indonesia ini. Itu bahkan barel triliun itu ya. Ada itu yang dari Aptam ya, pemalsuan emas. Ini kalau kita melihat seperti itu kan dongkol juga ya. Emas dipalsu, BBM dioplos dipalsu, minyak goreng dipalsu. Itu banyak sekali masih pemalsuan-pemalsuan seperti itu. Ya. Kemarin itu ada yang penyu anggaran 15 miliar ya ternyata terbuat dari kardus. Palsu semuanya. Ini apakah memang ketidaktegasan hukum yang ada di Indonesia? Ataukah hukum sudah bisa dibeli? Sehingga menganggap enteng, menganggap remeh dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya itu. Ya kita kembali lagi kepada apa yang membuat keyakinan saya bahwasanya Satrio Piningit itu ada. Ya memang kemunculan daripada Satrio Piningit ini ya, di mana jeritan masyarakat, jeritan tangisan umat manusia ini sudah semakin kencang ya, semakin banyak orang yang menangis, semakin banyak orang menjerit dengan keadaan dan penderitaan yang mereka alami. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus sang utusan yang disebut Al-Mahdi atau sang Kinasih Satrio Piningit.
seorang pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat petunjuk, yang sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi mau korupsi, tidak lagi mau disogok misalnya, tidak lagi mau dihormati, mau tidak, itu tidak ada urusan untuk Satropeningit itu. Karena di dalam benak hati daripada Satropeningit ini adalah Allah Subhanahu wa taala, perjuangan, kasih sayang, welas asih. Tidak gila jabatan, tidak gila penghormatan. Karena memang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya untuk menyelamatkan kita semua dari kezoliman-kezoliman para pemimpin yang koruptor. Para orang-orang yang menggunakan jabatannya untuk memeras rakyat, untuk mensengsarakan rakyat. Itulah ya para sahabat semuanya, siapapun yang diperjalankan, kita harus bisa bersatu lah ya, bisa bersatu bersama dengan tekad yang kuat, dengan doa yang kita satukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk munculnya Satropeningit ini, walaupun kemunculannya itu penuh dengan kesengsaraan. Ya, sebelum Satropeningit muncul itu kan penuh dengan kesengsaraan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Ya ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, seluruh masyarakat Indonesia ini merasakan kekecewaan, merasakan dizalimi, merasakan tertipu oleh oknum yang jadi pejabat, komisaris Pertamina itu. Ya. Kecewa itu masyarakat. Tersakiti. Kalau sampai tidak ada keadilan yang setimpal untuk koruptor, ya saya rasa itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Koruptor itu dihukum 1 muncul 1000, ya semakin banyak kong kali kong pastinya ya. Itulah ya, Indonesia ini ibaratkan burung Garuda ini sedang tidak bisa terbang. Garuda ini ya sedang di bawah dan digigitin tikus-tikus yang berdasi. Itu ya untuk para sahabat semuanya. Saya rasa untuk Satropeningit ini juga banyak yang komen bahwasanya Satropeningit itu sudah ada, sudah bekerja di balik layar. Ya, saya rasa sih kalau memang seperti itu alhamdulillah banget ya. Siapapun yang sudah melakukan demi Nusantara ini, entah itu doa baiknya, entah itu seperti apa dalam mereka bekerja untuk Nusantara ini di balik layar, itu sangat luar biasa. Saya apresiasi dan mudah-mudahan selalu semangat. Karena apa? Karena tidak semua orang mau seperti itu. Semua, karena SP ini ya memang sudah tidak, apa ya bahasanya, tidak gila kehormatan, tidak gila pujian. Karena sudah yang dikatakan lulus veda itu, semua itu sudah dilalui. Ya, sudah dilalui. Penderitaan, kesengsaraan, hinaan, cacian, makian, itu sudah dilalui oleh Satropeningit. Sehingga sudah tidak, apa ya bahasanya, itu tidak butuh lah seperti itu. Sudah katek, sudah kenyang. Makan seperti itu sudah kenyang. Itu ya. Untuk para sahabat semuanya, mohon untuk dimaafkan, terus semangat. Bila mana jauh pada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.